Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atika Selamat Faliha. Saya merupakan mahasiswi Psikologi Islam Salatiga semester 5. Di sini saya akan mereview salah satu buku acuan kami dalam belajar psikoterapi Islam. Di sini ada buku konseling dan psikoterapi Islam karya Pak Agus Hermawan. Ini merupakan buku yang simpel dan mudah untuk dibawa kemana-mana untuk mempelajari dan memahami lebih dalam tentang konseling dan psikoterapi Islam itu sendiri. Di sini terdapat 8 subbab dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Dan di sini pada bab yang pertama terdapat pengertian fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan, perbedaan konseling dan psikoterapi Islam. Di sini pada bab ini kita bisa paham tentang apa perbedaan konseling dan psikoterapi Islam, yang mana sama-sama membahas tentang terapi untuk manusia. Terapi Islam itu berparadigma pada wahyu dan keteladanan para nabi, rasul dan ahli warisnya. Jadi psikoterapi Islam itu konseling dan psikoterapi Islam itu membahas tentang terapi-terapi dengan acuan pada pedoman paradigma yang perspektif Islam. Nah, pada yang bab kedua yaitu dibahas tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Jadi, apa sih kebutuhan manusia terhadap terapi atau konseling? Yang di sini dijelaskan menurut pandangan Islam. Nah, di sini dijelaskan bahwa hakikat manusia itu sebagai makhluk biologis, sebagai pribadi makhluk dan juga sebagai makhluk sosial serta sebagai makhluk religius. Ya, di sini dijelaskan pula bahwa manusia itu memiliki potensi untuk memiliki kelebihan yang luar biasa, namun bersama itu juga manusia memiliki kekurangan yang perlu dilengkapi dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan kehidupan manusia itu sendiri. Kita pindah pada bab yang ketiga. Pada bab yang ketiga ini terdapat sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu yang lainnya. Secara historis, psikoterapi Islam itu munculnya pada abad 9 hingga 13 dan sejarawan menyebutnya bahwa psikoterapi Islam ini merupakan pengobatan ala Arab. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa perawatan psikoterapi Islam itu merupakan penyembuhan dari segi gangguan psikis, ya, yang didasarkan pada Al-Quran. Di mana hal itu merupakan hal yang sering kali diabaikan oleh manusia itu sendiri. Pada buku ini dijelaskan juga teknik-teknik psikoterapi yang bisa meningkatkan kesejahteraan manusia itu. Ya, di sini juga dijelaskan terdapat perbedaan dari psikoterapi yang dilakukan oleh psikologi barat dan juga terdapat penjelasan tentang psikoterapi dalam kacamata Islam itu sendiri. Dalam penjelasan pula tentang konseling dan juga hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu-ilmu yang lainnya, yang mana ilmu psikoterapi Islam ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga bagi studi ilmu yang lainnya. Oke, mari kita pindah pada bab yang keempat. Pada bab 4 ini dijelaskan sehat dan sakit dalam kacamata Islam. Jelaskan bahwa konsep sehat dan sakit ini sudah dibahas pada firman Allah pada Quran surat Al-Isra pada ayat ke-82. Ya, bahwa kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu adalah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, di sini disampaikan bahwa terdapat penawar dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan sakit itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan psikoterapi Islam itu sendiri merupakan rahmat yang bisa meningkatkan kesejahteraan berbagai gangguan-gangguan pada manusia itu sendiri. Nah, ternyata pada buku ini dijelaskan bahwa sakit itu merupakan takdir yang bisa menguatkan iman. Banyak sekali penjelasannya di sini bisa menjadi patikan kita dalam memahami konsep sehat dan sakit pada kacamata Islam. Nah, kita pindah pada bab yang kelima yaitu manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Di sini terdapat manajemen prosedur konseling nih dan terapi Islam. Psikologi Barat memiliki cara tersendiri dan psikologi Islam memiliki cara tersendiri. Di sini terdapat tahap-tahap psikoterapi Islam, seperti wawancara awal, proses terapi, dan juga untuk mengakhiri terapi. Kemudian di sini juga dijelaskan terdapat tujuan, sasaran, proses terapi melalui metode-metode dalam Islam. Juga terdapat proses terapi yang sering dilakukan pada psikoterapi Islam, konseling Islam, dan juga terapi Islam. Baik,
Sekian review buku ini dari saya, semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.